selamat pagi, good morning. Ini orderan hari ini yang mau saya kirim ya. Jadi kalau orderannya saya nggak sibuk dan tidak buru-buru, pasti saya videokan ya. Tapi nggak divideokan pun tetap kita akan cek dan recheck. Tapi sebagai bukti kita akan videokan, kita berusaha divideokan ya. Tapi memang kadang-kadang sibuk seperti kemarin malam, nggak keburu karena udah overtime. Tapi orangnya minta dikirim hari itu juga ya kita akan kirimkan. Jadi di depan jadi di depan sini itu ada dua buah LED Cree XHP 50 second generation, 4 chip ya, sorotan samping, fix cut off ya seperti biasa, dan satu lagi yang istimewa P740 ya, H4. Jadi ini 35 watt realnya. 35 watt realnya, harganya 2 juta ya. Ini LED harganya 2 juta bro. P740 ya, ada garansi 1 tahun. Oke, kita unboxing dulu deh tipe ini ya. 40 watt, di sini tertulisnya 5700 Kelvin. Bukan 5500 loh Kelvinnya, 5700, 13400 lumen ya. 740 harganya 2 jutaan untuk tipe H4 ya, ada kartu garansinya. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru. Ciri khas Pro 7 adalah dia ada eksternal ada eksternal driver ya. Jadi ada kotaknya di luar bro ya. External driver namanya ya. Ada kotaknya. Bisa disetel jam 11, jam 12 ya. Jadi di sini ada logonya P740. Build quality ya oke lah ya. Bahan full aluminium CNC. Dia bentuk body sebenarnya sama dengan P730, cuma P740 ini ya cuma beda di wattnya lebih terang ya. Karena kalau P730 wattnya 26, ini bisa mencapai 35 ya, 31 sampai 35 wattnya. Nah, ini saya nggak tahu nih, salah dimasukin dia. 740 H4 nggak perlu kunci L. Jadi yang perlu kunci L itu adalah yang H11 ya. Ya. Tuh, 32,8 ya. Jadi tidak sampai 40 watt ya, sekitar 35 lah, 31 sampai 35 kita sudah pernah nguji ya. Sebentar kita akan cek secara singkat ya menggunakan luxmeter. Ya, seperti biasa di situ ada luxmeter ya. Dan LED ini taruh di sini di atas 3000 ya luxnya. Maksimal 3100 ya. Saya sudah uji juga sebelumnya 3100 karena, dan ini LED sudah ada yang kita papas ya. Mana yang kita papas ya itu rahasia dapur lah ya. Pokoknya intinya Anda tinggal pasang aja. Ini diorder untuk Toyota Vios loh ya. Toyota Vios yang model kayak Vios Limo ya, Toyota Vios H4. Jadi sebelum Vios yang terbaru ya, Gen 3 mungkin Gen 2 ya. Jadi ini kita cek dulu nyalanya. Ini low-nya ya, ini high-nya 5700 Kelvin, 33 watt ya. Realnya 33 watt. Jadi bohlam yang jarang ya, bohlam 30-an di ke atas loh. Ya, ini ada di P740, harganya memang agak lumayan, 2 jutaan, 2 juta lebih dikit. Ada garansi 1 tahun ya, rusak tukar baru. Tapi tetap garansi sudah habis, bohlam begini adalah lem biru. Ya, 33 tuh. Ya, high low-nya berfungsi. Ingat, ada garansi 1 tahun.
Tolong segel jangan dirusak ya. Saya peringatin lagi, bukan peringatin, maksud saya ingatkan lagi, ada garansi 1 tahun. Tolong segel jangan dirusak, karena kalau segel dirusak nanti tidak bisa klaim garansi ya, dengan alasan apapun ya. Kita patuhilah peraturan dari distributor maunya seperti itu ya, kita ikuti ya teman-teman sekalian. Untuk yang sudah beli dengan saya, kita akan ada bebas perawatan, dalam arti nanti misalnya kalau sudah berjalan 2-3 bulan Anda mau diservis, istilahnya dicuci, dibersihin, kipasnya bisa Anda tinggal bawa ke workshop saya, kita kasih free ya. Jadi ada keuntungan lain beli di Juragan Lampu adalah dengan servisnya yang istilahnya bisa dibersihin secara gratis ya, kita minyakin ulang segala macam ya. Jadi sama seperti Anda AC di rumah dibersihin ya, dicuci segala macam. Nah ini bisa Anda silakan bawa ke workshop kita, cuci gratis ya. Untuk semua LED yang beli di Juragan Lampu ya. Nah ini Kri seperti biasa 2 set, 1 Avanza, 1 Innova ya. Kri ini keunggulannya ya itu saya bilang bisa diservis ya. Selama chipnya stoknya ada, kalau rusak di kemudian hari kita bisa servis chipnya, kita bisa ganti chipnya. Keunggulan lain tipe ini adalah semua LED itu permasalahan di kipas mati dia LED mati ya. Saya ngomong apa adanya. Terus ada orang berpikir saya nggak mau beli pakai kipas ya, monggo nggak usah beli pakai kipas, punya pasti wattnya lebih rendah gitu ya. Karena kenapa, saya sudah ngecek bohlam yang tanpa kipas wattnya lebih rendah, karena pendinginannya perlu konveksi ya. Di fisika kan ada perambatan melalui udara atau segala macam. Jadi intinya adalah LED tetap butuh kipas gitu ya. Nah kipas itu kan ada umurnya, lifetime-nya. Nah kalau LED Kri ini tanpa kipas LED masih bisa nyala, masih bisa jalan ya. Tanpa kipas LED masih bisa jalan ya. Tanpa kipas LED masih bisa jalan, saya ulangi. Nanti kita akan bikin videonya, reviewnya mengenai itu, Anda bisa tonton juga di YouTube saya ya. Kita berikan bukti. Jadi LED tanpa kipas, jadi kalau kipasnya maksudnya mati, ini masih bisa jalan. Kenapa? Heatsinknya gede ya, masih bisa nyala, masih bisa bertahan. Tapi kalau LED merek lain, apalagi dengan yang teknologi terbaru F3, F5 dengan heat cooper pipe, coba kipasnya mati, LED mati, pasti mati ya. Kenapa? Saya udah nyoba, saya udah ngerusakin soalnya satu LED ya. F5, F3 videonya ada sebenarnya, tapi belum rilis. Karena kenapa? Kita perlu masih menggabung-gabungkan lagi gitu ya. Oke, gitu aja. Fix fokus, jangan lupa pas masang adalah masang ininya dulu ya. Jangan lupa masang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya masuk dari belakang ya. Plep. Memang ini jarak mainnya sedikit, antara jam 12 dan jam 11 Anda boleh sedikit gitu ya, setengah 12 nggak masalah. Ada garansi juga, rusak tukar baru ya. Habis masa garansi ini bisa diservis. Cut off sebenarnya bagus, tapi masih ada aja yang mengeluhkan, bilang high beamnya kurang, ininya kurang, itunya kurang ya. Karena nobody perfect lah ya. Tapi saya hanya bisa saranin salah satunya ya, tipe yang the best produk ya ini ya. Karena ini lifetime lebih panjang ya, bisa diservis, kipasnya juga nggak terlalu berisik. Kipas mati pun masih istilahnya masih bisa jalan. Nah, saya juga akan memberikan servis free gratis untuk pembersihan kipas. Buat Anda yang beli di Juragan Lampu, silakan. Kalau sudah 3 bulan sekali ya boleh Anda kirimkan ke saya servis ya. Warnanya putih, 6000 Kelvin, hujan masih oke lah ya. Nggak tiap hari kan di Jakarta hujan, jadi masih tetap perlu putih untuk lampu sehari-hari ya. Hujan juga nggak tiap hari gitu. Polarity bisa dibulak-balik, Anda nggak perlu khawatir ini ya. Cut off juga udah kita kalibrasi, jadi ada bagian sedikit yang dipapas. Kita tinggal kirim hari ini nih. Ini orderan pagi, jadi kita bungkus. Orderan masuk pun malam juga kita akan kirimkan ya. Realnya berapa? 26 sampai 27. Saat ini adalah 27 ya, 28 ya. 26 atau berapa tuh? Mata saya silau. Ya. Cut off sih bagus ya dibandingin bolam-bolam lain, cuma kadang-kadang ya namanya orang maunya perfect. Oh, saya mau perfect seperti halogen. Ada yang bilang LED ini
kalah terang dengan Osram Nightbreaker, ya kalau Anda lebih suka halogen ya silakan. Tapi kita berbicara di atas kertas saja, dari looks-nya saja sudah lebih besar. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terima ya, karena dia maniak, biasanya maniak. Oh, saya pemakai Osram Nightbreaker. Ada loh teman saya, terus terang, tetangga saya di apartemen tinggal, sering ketemu, dia maniak halogen. Jadi mau kita tawarkan LED bagaimanapun tidak bakal nyaut gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada seperti orang juga maniak HID misalnya, saya kasih LED nggak mau, nggak terang. Ada yang seperti itu ya. Bos, HID panas, coba deh pakai LED. Nggak masalah, kata dia, panas juga, yang penting gue terang. Nah ya, jadi tiap-tiap orang punya pandangan berbeda-beda. Saya cuma menyarankan, sebaik mungkin kita sarankan, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, ya silakan. Kadang-kadang ada orang bilang yang mungkin cut off-nya nggak bagus, ya coba LED lain lagi, coba cut off-nya bagus gak. Kalau ini sih yang pasti cut off JDM-nya keluar. Cuma memang ada yang bilang high beam-nya tidak napak di tanah, ya namanya juga lampu high beam. Nah, high itu lampu tinggi. Lampu tinggi itu tidak ada yang napak di tanah gitu ya. Anda coba pakai halogen juga tidak ada yang napak di tanah. Sinarnya naik ke atas gitu ya. Jadi ya low-nya hilang, high-nya muncul tapi low-nya hilang. Iya, betul. Nah, makanya kenapa di 1 tahun yang lalu video saya membahas bagaimana membuat LED itu low dan high bisa nyala semuanya. Karena LED ini bergantian ya. Kita coba lagi. Anda lihat nih. Waktu low beam bagian depan yang nyala, yang ada payungnya. Sedangkan waktu high beam dia pindah ke belakang. Nah, Anda bisa dilihat di simulasi dari video ini itu. LED itu bergerak dari depan ke belakang ya, lihat. Semua LED bawaan pabrik bergerak. Low-nya nyala di sini, high-nya pindah ke belakang. Nah, maka dari itu kita menerima modifikasi supaya bisa nyala gitu ya. Low-nya tidak mati, high-nya juga nyala. Kita lakukan itu. Tapi berhubung ini bohlam ada garansi dari distributor, kita tidak bisa ngutak-ngatik. Jadi ya apa adanya gitu ya, soal powernya, soal spesifikasinya. Kita hanya bisa, saya minta izin dengan yang punya barang, distributor, itu kita hanya memapas cut off saja. Dan dia terima karena tidak merusak kan kelistrikannya. Nah, lain hal lagi misalnya kalau Anda sudah punya beberapa lama garansi sudah habis, nah itu kita mau mainkan bisa gitu ya, enak. Gitu ya, paham ya? Jadi LED ini itu semua LED sih, bukannya cuman Cree aja, mau merek Pro 7, mau Automac, low dan high semua bergantian. Makanya kenapa orang zaman dulu ya memakai lampu halogen, dia memakai kabel relay. Memakai kabel relay, dia bilang bohlam saya bisa lebih terang pakai halogen, pakai relay. Kenapa bisa beranggapan seperti itu? Karena karena relay itu banyak macamnya ya. Ada yang 4 relay, ada yang 3 relay, ada yang 2 relay. Nah, relay lampu halogen H4 itu ada yang waktu low beam nyala bagian low beamnya saja. Ada yang waktu high beam dia bisa low dan high nyala. Makanya tergantung jumlah relaynya ya. Kalau relaynya yang banyak, waktu dia tarik high beam, kalau ini 55 wattnya, ininya 60, bisa 55 tambah 60. Makanya ada orang bilang, wah gue pakai relay lebih terang ya. Padahal itu hanya permainan kontak. Tapi kalau bawaan asli mobil, mau mobil apapun, mau mobil Jepang, mobil Eropa, atau mobil apa yang menggunakan lampu H4 ya, di Indonesia, Korea, Jepang, dari merek Toyota, Honda, Mitsubishi. Kalau low beam ya bagian low beam yang nyala, bagian high beam ya bagian high beam aja yang nyala. Jadi bergantian gitu ya, bergantian nyalanya. Tapi memang ada mobil-mobil tertentu yang low dan high nyalanya total. Contohnya Expander mode baru, tapi itu bisa disetting dari ETAX. Anda mau mode A, mode B, mode C, itu ada ya. Karena mobilnya sudah sistemnya computerized. Tapi kalau mobil kayak Avanza, Innova itu pasti bergantian ya, karena mobil yang tak ada komputer, Anda mainkan switch lampu gede, tak nyala low beam. Anda tarik ke belakang ya dia gantian. Anda dorong ke depan kalau ditahan juga dia gantian ya. Seperti itu. Makanya kenapa ada yang bilang, Pak, waktu high beam kok sinarnya nggak napak di tanah? Ya itu pertanyaan konyol kalau menurut saya. Terus saya dikasih bintang 3 gitu ya. High beamnya mau napak di tanah, namanya juga high, lampu tinggi, lampu jauh ya. Tentu sinarnya lebih ke atas ya. Tentu yang lampu dekatnya hilang ya.
kadang-kadang konyol ya seperti itu. Saya cuma ngomong saja, nggak masalah, tolong jangan ada yang tersinggung, tapi istilahnya orang nggak paham tapi main kasih bintang 3 ya nggak masalah sih, soalnya belinya juga bukan di saya gitu ya, cuman kita ada dapat laporan orang beli di Topet di Shopee melalui reseller saya, dia bilang kenapa saya dikasih bintang 3, katanya gini gitu ya, nggak ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang ada orang mungkin salah pencet atau pelit. Bagi saya bintang itu tidak penting. Anda mau kasih bintang 5 syukur, mau kasih bintang 1 syukur, yang penting adalah Anda sudah lihat video saya, penjelasan saya ya. Oke, kita akan bungkus ya hari ini orderan pagi nih. Orderan kemarin malam saya nggak sempat videokan karena ada yang masang juga kemarin malam datang Suzuki R3. Terima kasih Pak. Semoga Bapak puas ya. Kita langsung cek kan di praktek ya, di lapangan ya. Oke, mau yang belum order, yang nunggu gajian, yang nunggu segala macam, saya siap menunggu. WhatsApp 089826933838 ya. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Shopee lah ya, boleh ya. Anda bisa WhatsApp juga 089891938889 ya. Terima kasih.